Oke, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini nama saya Stephen Sirait, NPM 19143700587, kelas 3 reguler 2 kelas 2A, mata kuliah pemikiran desain, dan dosen pengampu adalah Pak Rio Septian Hardinata, Meskom. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang desain thinking. Satu, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Nah, di sini ada 3 tentang design thinking, yaitu 1, observe atau amati, 2, engage atau terlibat, 3, immerse atau rasakan langsung. Observe atau amati adalah mengamati apa yang dilakukan oleh orang atau user dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya, membantu kalian untuk memahami kebutuhan mereka. Nah, dan sini ada contohnya sebuah kafe yang berdiri dengan penuh keyakinan dan rencana-rencana yang disusun rapi oleh para pendirinya. Beberapa rancangan yaitu 1, fasilitas, mana fasilitas yaitu berupa kursi atau sofa, meja, AC, ruangan VIP, live musik. Dan kedua, lahan, outdoor atau indoor. 3, menu yang menarik. 4, harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa atau anak muda. Dan yang keempat, tempat makan yang cocok untuk anak-anak. Sesuatu yang menarik, maksudnya desain kafe yang menarik perhatian pengunjung juga bisa menjadi salah satu rancangan pendiri kafe. 2, engage atau keterlibatan, di mana pengertian engage atau keterlibatan adalah terlibat dengan orang secara langsung, dapat membantu dalam mengungkapkan cara berpikir dan nilai-nilai yang mereka pegang. Kita dapat mengerti pandangan user melalui cerita dan hal-hal yang mereka lakukan. Visi, membangunnya perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan menciptakan lowongan pekerjaan bagi kalangan muda. Dan misinya adalah 1, membuka banyak cabang di berbagai daerah. 2, mencari investor guna memperluas jaringan usaha. 3, mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian produk atau menu. 4, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bernilai tambah dan berkesinambungan serta berlandaskan integritas etika kepada seluruh stakeholder. Memiliki cabang di berbagai daerah. Itu 1, itu ada legalitas usaha, pembatasan waktu dan kerumunan pada masa pandemi, efektivitas waktu para pekerja dalam masa pandemi, dan berkurangnya pelanggan dan kurangnya lahan parkir sepeda motor. Itulah adalah beberapa masalah atau kendala. Solusi masalah atau kendala yaitu 1, membuat surat izin usaha dan mengajukannya kepada pihak yang terkait agar terhindar dari uang preman atau pungli. 2, jam operasional buka diperlambat dan tutup dipercepat serta memberi jarak antar pengunjung. 3, mengatur jadwal shift karyawan dan membuka aplikasi untuk pemesanan makanan secara online. 4, untuk mengefisiensikan lahan parkir tambahan. Dan yang ketiga adalah immerse atau merasakan secara langsung, di mana setelah mengamati dan melibatkan diri dengan user, penting untuk merasakan langsung pengalaman user. Temukan atau jika perlu ciptakan pengalaman tersebut agar kalian bisa merasakan situasi yang dialami oleh user. Kendala UMKM di era digital, yaitu 1, kendala digital masyarakat. 2, keamanan data digital. 3, rendahnya literasi ekonomi digital. 4, banyaknya tantangan UMKM di masa pandemi. Dan yang kedua itu adalah tentang define. Itu penetapan masalah. Tahapan yang dimana kita dapat mengevaluasi dan memberikan temuan masalah utama yang telah ditemukan dengan cara yang berpusat pada dapat berusaha untuk mendefinisikan masalah sebagai pernyataan masalah.
Beberapa masalah umum kami temukan pada tahapan 4 yang sebelumnya antara lain: 1. Pemasaran tidak luas, dan 2. Fasilitas yang kurang memadai, 3. Penjualan di masa pandemi, 4. Sistem penjualan yang belum digital. Dan proses itu yaitu mengapa? Yang satu, pemasaran tidak luas. Dengan pemasaran yang tidak luas dan menyeluruh akan mengakibatkan kafe ini tidak banyak dikenal oleh khalayak ramai. Kedua, penjualan di masa pandemi, maksudnya karena di masa pandemi seperti ini dengan berbagai masalah di luar virus seperti masalah pada pembatasan akan mengakibatkan omset menurun secara signifikan. Ketiga, fasilitas kurang memadai adalah fasilitas yang kurang memadai juga akan dapat membuat konsumen cepat jenuh dan bosan ketika sedang menikmati sajian yang dihidangkan di kafe. Dan keempat adalah tadi sistem penjualan digital. Ketika kafe belum menjadikan sistem digital, maka penjualan juga akan tertinggal dengan kafe lain yang sudah mulai menggunakan sistem ini. User, itu customer, meliputi para remaja yang sering nongkrong dan berkumpul, para pekerja yang membuat rapat ringan, dan keluarga yang sedang melakukan suatu acara. Dan kedua adalah pemilik kafe dan resto, dan juga staf terkait yang mengelola kafe tersebut. Net, 1. Penyajian menu yang tepat dan dilakukan dengan mudah dan efektif. Kedua, pengiriman pesanan yang terjaga dan higienis dari pemesanan online. Ketiga, penyajian dan pelayan dine-in yang prima dan ramah pada pengunjung. Itulah yang dibutuhkan. Proses dalam design thinking atau insight, yaitu 1. Membutuhkan keefisienan waktu. Kedua, memenuhi dan mewujudkan ekspektasi pelanggan. Ketiga, memberikan pelayanan secara maksimal dan loyal. Keempat, memberikan banyak promo menarik kepada konsumen. Dan kelima adalah selalu membawa kebahagiaan di setiap hidangan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.